Kenapa ia tidak menoleh sama sekali? Aku hanya bisa melihatnya dari belakang. Aku akan menemui gadis itu agar aku bisa memastikan bahwa dia adalah gadis yang sama. Kenapa dia ada dalam hutan ini? Agar channel ini dapat berkembang, jangan lupa like, subscribe, aktifkan tombol lonceng, komen, dan share. Dikisahkan, seorang saudagar kaya raya bernama Natapolia. Ia adalah seorang saudagar dari Italia. Pada tahun 1841, Natapolia memindahkan jalur perdagangannya dari Afrika menuju Nusantara. Di tengah perjalanan, badai besar melanda kapal Italia yang ditumpangi oleh Natapolia. Kapal tersebut diombang-ambingkan gelombang hingga bagian bawah kapal retak, yang menyebabkan masuknya air laut yang beresiko tenggelam. Semua penumpang kebingungan, air makin banyak dan kapal pun akan tenggelam. Melihat hal itu, sontak Natapolia melompat dari atas kapal ke laut. Dalam waktu hitungan menit, kapal Italia benar-benar tenggelam dan Natapolia terdampar di sebuah pulau kecil di kawasan Nusantara. Natapolia berdiri, berjalan menuju menjauhi tepian laut dan melihat-lihat alam sekitar. Tiba-tiba Natapolia terkejut melihat seorang gadis berjalan ke dalam hutan. Natapolia mengikutinya, bahkan mengejarnya, karena langkah gadis misterius itu sangat cepat dan semakin cepat. Hingga Natapolia kehilangan jejak gadis itu. Natapolia benar-benar ada di tengah hutan yang rimbun dan gelap. Sadar bahwa kehilangan jejak, Natapolia berhenti mengejarnya. Kini Natapolia mencari jalan untuk keluar menuju pantai. Namun sayang, di gelapnya malam dan rimbunnya hutan, dia bingung mencari jalan kembali. Meski begitu, Natapolia tetap berusaha mencari jalan keluar dari hutan, hingga ia menemukan sebuah danau yang menarik penglihatan Natapolia. Kemudian Natapolia bergerak menuju danau yang terhampar di depan matanya. Sampailah Natapolia di depan danau tersebut. Ia memandangi air danau yang berwarna gelap karena malam. Tiba-tiba ada cahaya yang memantul ke permukaan air danau. Natapolia sontak kaget karena ada wajah wanita di dalam air danau. Natapolia menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada siapapun kecuali pohon dan suara binatang malam hari yang ada dalam hutan tersebut. Tiba-tiba, di saat itu juga ada suara wanita yang bersenandung dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Natapolia. Natapolia semakin penasaran. Ia merasa bahwa suara nyanyian itu
dan gadis yang ia kejar, serta wanita yang ada dalam air danau adalah gadis yang sama. Natapolia mengikuti suara itu hingga ia temukan sumber dari suara itu. Natapolia memperhatikannya dari belakang semak belukar. Kenapa ia tidak menoleh sama sekali? Aku hanya bisa melihatnya dari belakang. Aku akan menemui gadis itu agar aku bisa memastikan bahwa dia adalah gadis yang sama. Kenapa dia ada di dalam hutan ini? Sendiri kayu nyanyi sang pari kayu aki pari kayu. Siapakah Anda, kakek tua? Mengapa kau menghalangiku? Kakek tua menyingkap semak belukar. Sontak, Natapolia terkaget-kaget. Di balik semak belukar terhampar jurang yang dalam dan cukup lebar serta gelap. Kakek tua mengajak Natapolia untuk mengikutinya. Di tengah perjalanan, kakek tua berhenti dan meminta Natapolia menunggunya sampai ia menyelesaikan pekerjaannya. Kakek tua menaiki hamparan danau seolah-olah sebuah karpet hijau atau biru. Ia melakukan beberapa gerakan yang tidak dimengerti oleh Natapolia. Setelah selesai, Natapolia menanyakan keanehan kakek tua dan apa yang dilakukannya. Kini Natapolia tahu apa yang dilakukan oleh kakek tua. Dia sedang melakukan sholat malam. Kakek tua memberikan sedikit gambaran tentang Islam, bahwa Islam adalah agama yang bersih. Bersih hati, bersih pikiran, bersih harta, bersih dari perbuatan mungkar, dan bersih dari kemusyrikan. Natapolia tertarik dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian perjalanan dilanjutkan. Kakek tua dengan mengantarkan Natapolia ke pantai. Keesokan harinya, rombongan kapal mendekati pulau tempat Natapolia berada. Natapolia melambaikan tangan. Melihat orang melambaikan tangan, tanda minta bantuan, rombongan kapal bergegas menuju pulau tempat Natapolia berada. Natapolia bahagia karena rombongan kapal mau menumpanginya. Sebelumnya, rombongan kapal menanyakan agama Natapolia. Mendengar jawaban Natapolia Islam, rombongan kapal mempersilahkan Natapolia untuk ikut kapal mereka. Demikianlah kisah Natapolia semalaman di Pulau Misterius.